Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan membahas yang ringan-ringan saja. Pertanyaan sederhana. Apakah ular takut dengan garam? Apakah ular takut dengan garam? Jawabannya, kalau garamnya diulekkan, ada cabai, pasti takut digoreng dia. Lalu bagaimana terdapat mitos ular takut dengan garam? Jadi begini, saudara. Dalam video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya Jawa ini adalah gudangnya siluman. Yang lain ada, dominannya siluman. Jin, setan, iblis ada, tapi dominannya siluman. Siluman itu rajanya ya Ratu Balqis di selatan. Jadi Ratu Balqis itu aslinya siluman. Tetapi karena kapasitasnya yang tinggi, dia mampu menjadi raja jin. Siluman itu adalah makhluk fisik yang masuk ke dalam dimensi jin. Bisa manusia, bisa binatang. Makanya seringkali kita mendengar ada babi siluman atau babi ngepet, kemudian ular siluman, dan sebagainya. Nah, kalau kita camping atau berkemah lah, itu seringkali kata orang tua atau guru, kelilingi tendanya dengan garam supaya ular tidak melintas. Jika menggunakan logika rasional, bersandarkan pada pengetahuan ilmiah, tidak masuk akal. Jangankan garam, ular itu di atas pisau aja dia bisa lewat. Jadi tidak ada hubungan antara garam dengan ular. Tetapi kenapa mitos ini bisa terjadi? Kita menggunakan logika spiritual. Jadi begini, saudara. Ular itu, tikus itu, harimau itu, dan beberapa binatang yang lain seringkali digunakan oleh jin untuk mencampuri kehidupan manusia. Karena jin itu tidak bisa eksis tanpa tempat. Dia kan dari api. Api tidak bisa eksis kalau tidak ada tempat. Berbeda dengan cahaya. Maka dia menggunakan makhluk-makhluk itu untuk bisa eksis dan mengganggu manusia. Makanya seringkali penampakan itu wujudnya makhluk seperti ular lah, monyet lah, dan sebagainya. Toke juga sama begitu. Nah, jadi siluman atau jin menggunakan media atau makhluk-makhluk tersebut untuk masuk mencampuri kehidupan manusia. Kalau ada orang sedang tidur, nah sekarang ini dulu. Dalam diri manusia itu yang pasif ya ada dua. Satu, ruhul hayati, dia posisinya menggerakkan, dia di jantung menggerakkan unsur kehidupan. Dia pasif. Yang kedua, malaikat hafidoh. Malaikat hafidoh itu tugasnya untuk menjaga tumbuh kembang manusia dari kecil, gede, tua gitu loh. Jadi tumbuh kembangnya supaya sesuai dengan sunatullah. Jadi tidak ada jin korin dalam diri manusia, itu tidak ada. Kalau manusia kemasukan jin bisa nempel di kuping lah, di mana bisa. Tetapi secara
secara format itu tidak ada. Yang ada ruhul hayati, malaikat hafido. Kemudian ada ruhul kudus dan nafsu, akal, malaikat. Malaikat hafido ini menjaga manusia tapi dalam kapasitas yang terbatas. Menjaga tumbuh kembang, menjaga keselamatan dari ancaman terhadap tumbuh kembang. Makanya kalau ada orang hidup yang sedang tidur, biasanya binatang tidak berani mengganggu karena itu adalah di situ dijaga oleh malaikat hafido. Kalau ular itu, nih balik lagi ke masalah ular garam nih. Kalau ular itu adalah ular murni, maksudnya ular alamiah atau binatang alamiah, maka kecenderungannya dia tidak akan mengganggu orang yang sedang tidur. Karena ketika orang sedang tidur itu dijaga oleh malaikat hafido. Jadi malaikat hafido itu menjaga keamanan ketika ruhul kudus sedang keluar atau sedang tidur. Dan ketika manusia sedang bangun atau tersadar, malaikat hafido itu menjaga tumbuh kembang. Jadi mengamankan itu aja sebenarnya. Pada saat orang tidur, maka makhluk-makhluk alamiah itu tidak berani mengganggu karena ada malaikat di situ. Tetapi untuk makhluk-makhluk seperti jin, setan, iblis itu bisa mengganggu karena punya akses. Itu loh, karena punya akses. Makanya sebelum tidur kita sering disarankan agar berdoa dulu. Selain untuk mengamankan perjalanan ruh ke langit satu, supaya tubuh ini tidak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah, garam itu fungsinya sebenarnya untuk mengantisipasi makhluk-makhluk itu. Jadi untuk mengantisipasi makhluk-makhluk yang sudah ditumpangi oleh jin. Memang jin takut sama garam? Itu pertanyaan lagi. Jadi begini, saudara. Kalau saudaraku pernah atau sering lah pasti melihat anjing ya, anjing itu suka pipis di pohon atau di tempat-tempat tertentu. Menurut atau hasil penelitian itu ternyata anjing itu menandai wilayah kekuasaannya. Kalau ormas biasanya dengan bendera. Nah, untuk garam ini kan sumbernya dari laut. Garam ini sumbernya dari laut. Jadi kalau kita menaburkan garam itu semacam kode, semacam identitas bahwasanya kami menguasai garam. Kami memegang garam. Garam itu adalah simbol bagian dari selatan, dari laut. Makanya kalau ada gangguan makhluk-makhluk seperti itu, garam itu menjadi media. Kenapa menjadi media? Karena untuk menetralisir itu. Mereka takut bukan garamnya, tapi dibalik garamnya. Dia tahu bahwasanya yang menguasai garam itu adalah rajanya, gitu loh. Logikanya seperti itu. Nah, siluman itu kerjanya, aktivitasnya bertani. Kalau jin bertambang emas, setan mutiara dan uang, iblis berlian. Siluman itu bertani. Kalau kita punya sawah atau ladang yang tiba-tiba diserang hama, itu ada indikasi. Umpamanya hama tikus ya. Hama tikus itu seringkali menyerang padi, kemudian padi habis. Logikanya sederhana. Tikus sebesar apa perutnya, seberapa ribu banyaknya, kok bisa sampai menghabiskan padi sekian hektar sawah? Logika rasional nggak masuk, kecuali logika spiritual. Jadi begini, kalau di kita makmur, di manusia makmur, maka di siluman itu biasanya kelaparan atau melarat atau sedang dalam posisi gagal panen lah begitu. Maka mereka mencari ke dunia manusia. Bentuknya tikus. Salah satunya bentuknya tikus. Hama itu.
Kalau di kita sedang paceklik atau kesulitan, biasanya di negara siluman itu dia sedang panen raya. Nah, hama-hama itu kalau secara rasional atau secara logika murni tidak mungkin bisa menghabiskan padi sebanyak itu. Kemudian kenapa bisa habis? Karena yang makan bukan hanya makhluk itu. Mereka bawa ke sawah itu bawa gembolan itu. Bawa apa namanya? Bawa semacam keranjang lah begitu. Nah, ini triknya sama terkait dengan garam dan ular tadi. Jadi kalau umpamanya terdapat hama yang luar biasa di sawah atau di ladang, taburin garam saja. Itu kode lagi. Kode kekuasaan gitu, bahwasanya tanah ini, sawah ini adalah di bawah apa namanya, intinya kami menguasai garam atau kami memegang garam itu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ular takut dengan garam, dalam logika rasional tidak, tapi dalam logika spiritual garam itu menetralisir unsur-unsur negatif dari Ratu Selatan. Siluman-siluman seperti itu antinya memang begitu, faktanya memang begitu, fakta rasional ya, fakta spiritual seperti itu. Jadi kalau di hutan kita menabur garam, sebenarnya yang dituju bukanlah makhluk yang alamiah, tapi makhluk alamiah yang ditumpangi oleh makhluk-makhluk dari alam atau dimensi jin atau siluman dan sebagainya. Itu sebenarnya yang bisa penjelasan menurut saya yang paling rasional seperti itu. Itu jadi terima kasih terkait dengan garam dan ular. Semoga bermanfaat, tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.